Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah wa akhwat wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini, hari yang termasuk diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita beramal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu untuk kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah keilmuan kita dan mudah-mudahan menambah amal. Alhamdulillah rahiman rahimahullah. Berkata para ulama kita, al-ilmu mujarrad la yakfi. Ilmu semata itu sudah cukup. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah al-ilmu, ilmu yang maqrun bil amal, ilmu yang diiringi dengan amal. Kalau pertemukan kita hari ini termasuk hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala utamakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-a'malu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari yang amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adalah hari-hari yang terbaik, yang amal saleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fi sabilillah. Ya, tidak juga amal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah
amalan jihad itu lebih afdal daripada amal-amal seseorang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Kata Rasulullah SAW, wala jihad fisabilillah. Bahkan tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falam illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang yang memang dia berjihad dengan membawa hartanya, dengan jiwanya dan hartanya. Falam yarji' min dzalika bi syai'. Ya, kemudian dia tidak pulang sama sekali. Dia meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi min al-'amal fihin." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan hari-hari ini. 10 hari terakhir, 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada amal saleh yang lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Ya, maka perbanyaklah kalian berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir, ya, mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, dan bertahmid. Fadillah rahimahullah, majalis ilmu termasuk majalis zikir. Dalam satu riwayat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, apabila kalian melintasi majalis riyadul jannah, taman-taman surga, riyadul jannah, maka hendaknya kalian singgah. Para sahabat berkata, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu riyadul jannah? Kata Rasulullah SAW, majalis zikir, majlis zikir, majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwanullah rahimahullah jemaah sekalian, ya, Allah melipat gandakan pahala kita talabul ilmi, belajar ilmu di hari ini yang merupakan hari-hari yang terbaik untuk kita beramal saleh. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di atas fitrah. Di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 Allah berfirman, "Fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha." Fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan manusia fitrah di atasnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua yang lahir itu sudah dilahirkan. Semua yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Khawani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di antara fitrah yang Allah berikan kepada kita, kepada para manusia, adalah fitrah mahabbatul khair wa iradatuh,
Allah berikan fitrah untuk cinta kepada kebaikan dan menginginkan kebaikan, cinta kepada al-haq dan menginginkan al-haq. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah taala, wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalbu, hati manusia itu diciptakan dalam keadaan cinta kepada Allah. Kalau diciptakan dalam keadaan cinta kepada Allah, wa yuriduhu, bahkan menginginkan Allah, wa yatlubu, bahkan mencari-cari Allah. Itu fitrah. Cinta kepada Allah, menginginkan Allah, dan bahkan mencari Allah. Ini fitrah manusia sehat. Cinta kepada Allah, menginginkan Allah, dan mencari Allah. Beliau juga berkata dalam tempat yang lain dalam Majmu' Fatawanya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa innal haqqa mahbubun fil fitrah. Kata beliau, sesungguhnya al-haq itu, kebenaran itu, al-haq itu, kebenaran itu, mahbubun fil fitrah, dicinta, disenangi di dalam fitrah manusia. Fitrah manusia yang masih bersih, yang masih selamat, itu cinta kepada Allah. Rahimahullah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang keadaan seorang yang masih di atas fitrah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal ismu ma haka bi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa itu adalah satu perkara yang membuat ganjalan, kebimbangan, ketidaktenangan di dada. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa, dengan judul yang lebih masyhur, sebagian menyebut dengan Al-Jawabul Kafi, disebutkan di dalam kitab tersebut, ya, akibat-akibat perbuatan dosa. Ya, di antaranya ini, kalau orang yang masih fitrahnya baik, ketika berbuat dosa dia merasa asing. Ketika berbuat dosa dia merasa dirinya jauh dari manusia, merasa dirinya hina. Rasul SAW dalam hadis ini menjelaskan tentang keadaan orang yang masih di atas fitrah, yang masih bagus fitrahnya. Kata Rasul SAW, dosa itu adalah sesuatu yang jika dilakukan membuat ketidaktenangan di dadamu. Wa karihta an yattali'a 'alaihan nas, dan kamu tidak senang ada orang yang melihat perbuatan dosa yang kamu lakukan. Ya, kata para ulama menjelaskan ketika hadis ini terkait dengan orang-orang yang di atas fitrah, bukan orang-orang yang memang fasik, fusaq, bukan orang-orang yang memang mujahirin bil maksiat, yang terang-terang berbuat maksiat, tidak merasa malu berbuat maksiat. Ini hadis terkait dengan orang-orang yang di atas fitrah.
yang ketika terjadi dalam kesalahan berbuat dosa jadi ganjalan hati, tidak tenang hidup, dan kemudian tidak senang orang lain melihat dia berbuat dosa tersebut. Fadillah rahimahullah. Sehingga Ibnu Taimiyah di dalam kitab yang lain, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fi nafsi ma yujibu tarjih al-haqq al-batil. Di dalam jiwa seseorang, kata beliau, itu ada satu perkara yang menyebabkan seorang lebih menguatkan al-haq di atas kebatilan. Jiwa manusia yang masih sehat, yang masih sempurna, yang masih belum terkotori dengan syubhat, dia akan lebih menguatkan al-haq dari kebatilan. Jadi i'tiqadat wal iradat, baik dalam masalah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, dia akan lebih mengutamakan keyakinan-keyakinan hak. Iradat atau keinginan, dia akan lebih mengutamakan keinginan-keinginan yang hak, keinginan yang benar dan keinginan yang busuk dan buruk. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sekali lagi, wa hadza kafin fi annaha wulidat ala fitrah. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya, ini cukup menunjukkan bahwasanya memang jiwa seseorang itu dilahirkan di atas fitrah. Seseorang masih bersih, dia akan cinta kepada hak, dia akan mengutamakan al-haq, menginginkan al-haq, dan dia tidak senang orang lain, dia tidak tenang ketika dirinya menyimpang, berbuat dosa, dan dia tidak senang ketika orang lain melihat dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Ajalikhwa rahiman wa rahimakumullah jami'an. Sehingga kata para ulama kita, wajib atas seorang hamba an yalzam al-fitrah, untuk terus menjaga fitrah yang bersih, wa yahdhar al-asbab, dan dia hendaknya waspada, hati-hati dari perkara-perkara yang akan menyimpangkan dirinya, menyelewengkan diri dari fitrah. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, afdalu ni'amillahi al-'abdi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, nikmat Allah yang paling afdal kepada seorang hambanya, an tutbi'ahu 'ala al-'adli wa hubbi. Allah memberikan dia tabiat, diberi tabiat, di atas sifat tabiat adil dan senang kepada keadilan. Adil. Jadi seorang yang adil dan senang kepada keadilan, berbuat adil. Qala wa 'alal haqqi wa ihsan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia tabiat di atas al-haq dan cinta senang kepada Allah. Rahimahullah, sehingga dijaga fitrah yang Allah berikan kepada kita,
untuk senantiasa senang kepada al-haq, cinta kepada al-haq, mencari al-haq, mengutamakan al-haq. Ya, dan kita waspada dari perkara-perkara yang akan menyebabkan kita melenceng dari fitrah tersebut. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, kana an-nas yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syar. Adapun aku, kata beliau, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani. Kenapa beliau bertanya tentang kejelekan? Kata beliau, karena aku khawatir kejelekan tersebut akan menimpa. Seorang ahli sunnah, dia belajar tauhid dari al-haq, juga dia harus tahu syirik, kesyirikan, supaya dia bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar sunnah, amal sunnah, tuntunan Rasulullah SAW yang sunnah. Iya, tapi juga dia harus tahu tentang kebidahan-kebidahan. Ya, supaya dia tidak terjatuh ke dalam kebidahan dalam keadaan tidak sadar. Selain dia belajar al-akhlaqul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dia juga harus tahu al-akhlaqul madmumah, akhlak yang tercela. Iya, supaya tidak terjatuh ke dalam akhlak yang jelek dalam keadaan dia tidak sadar. Dia harus tahu tentang sifat-sifat Taifah Mansurah, Firqatul Najiyah, Al-Sunnah wal Jamaah. Iya, dia juga harus tahu bagaimana tanda-tanda sifat-sifat al-ahwa wal bidah, orang yang menyimpang, supaya dia tidak terjatuh. Iya, mengikuti mereka pada dasarnya. Qul rahimahullah. Dan dalam kesempatan ini kita harus tahu perkara-perkara yang akan disebab seorang menyimpang dari fitrah, yang awalnya dia cinta kepada al-haq, mengutamakan al-haq, mengingat al-haq. Iya, ternyata di sana ada perkara-perkara yang menyebabkan dia menyimpang dari fitrah ini, meninggalkan al-haq yang dia tahu, dan seterusnya. Qul fil rahiman wa rahimakumullah jami'an. Di antara perkara yang menyebabkan seorang menyimpang dari fitrah itu adalah al-khawf, rasa takut. Nah, Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala menerangkan di dalam kitabnya Adwaul Bayan ketika menjelaskan, menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau, sungguh kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas
akhlak yang agung. Kata Imam Syinqiti rahimahullah ta'ala, ittafaqal ulama, sepakat para ulama, anna usul akhlak arba', bahwasanya dasar-dasar akhlak yang baik itu ada 4. Yang pertama adalah hikmah, yang kedua adalah iffah, yang ketiga adalah asy-syaja'ah, berani, dan yang keempat adalah al-adalah, keadilan. Dia memiliki sifat hikmah, bijaksana. Kemudian yang kedua kata beliau, dia memiliki iffah, menjaga kehormatan dirinya. Dan yang ketiga adalah asy-syaja'ah, berani, memiliki keberanian, wal adalah, keadilan. Di antara adalah syaja'ah, berani. Ketika hilang satu akhlak yang mulia ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, keberanian. Banyak orang meninggalkan al-haq yang telah dia tahu karena sebab al-khawf, takut. Entah takut yang terkait dengan dirinya, jiwanya, badannya, atau kehormatannya, atau kedudukannya, atau hartanya. Satu kisah, yang sering kita dengar, karena ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius, dikirim surat mendakwahi kepada Islam. Iya. Dan ketika membaca surat Rasulullah SAW, dia mengakui, bahkan dia telah menyatakan Rasulullah SAW akan bisa menguasai bumi yang dia injak ini. Hampir beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mendengar uskup di dalam ini gaduh, sehingga khawatir. Iya, yang tadinya dia mau beriman masuk ke dalam tempat para uskup tersebut dan menyatakan, aku hanya memuji kalian, bagaimana kekuatan kalian di atas agama kalian. Para ulama memberi contoh dari kisah Heraklius adalah orang yang tahu al-haq, tahu dakwahnya Rasulullah SAW. Iya, telah hampir beriman kepada Rasulullah SAW, tapi tidak jadi karena khauf, takut hilang kedudukan, hilang posisi, hilang dunia. Al-khawf. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, di antara perkara yang akan bisa menyebabkan seorang menyimpang dari fitrah ini adalah al-hasad, dengki, kebencian. Walaupun dia tahu orang yang mendakwahinya, orang yang menasihatinya di atas kebenaran, tapi karena ada hasad, kedengkian, dia tidak mau mengikuti. Di dalam surat Al-Baqarah kita baca, bagaimana hasadnya Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah SAW.
menyatakan wa kanu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma jaa'u falamma jaa'a ma arafu kafaru bihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu mereka orang ini Yahudi, Nasrani, orang-orang kitab, yastaftihun 'ala alladziina kafaru, mereka mengancam-ngancam. Disebutkan oleh yastaftihun, maksudnya itu adalah mereka mengharapkan kemenangan, mengharapkan fatah. Iya, mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi. Asy-Syaikh Ibnu rahimahullah taala menyebutkan satu riwayat terkait dengan ayat ini. Iya, seorang sahabat Rasul SAW berkata, dulu ketika kami dalam keadaan masih musyrik, mereka mengancam-ngancamkan, menyatakan tunggu datangnya Rasul Muhammad, datangnya Nabi. Iya, maka kami akan berperang dengan Nabi tersebut menghadapi kalian, melawan kalian. Begitu cara mereka mengancam orang-orang Quraisy. Iya, bahwa mereka akan perang melawan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin ketika datangnya Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa ma'arafu bihi ma'arafu kafaru bihi." Tapi ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi tersebut, Nabi tersebut datang, ternyata mereka malah mengingkarinya, mengkufuri. Yang tadinya awalnya mengancam-ngancam orang-orang musyrikin Quraisy, dan ketika yang datang ke Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Muhammad bukan dari Bani Israil, ternyata Nabi Muhammad dari kalangan Arab, muncul hasad dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hasad, dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sehingga di antara perkara yang menyebabkan seorang menyimpang dari fitrahnya, yang tadinya dia senang kepada hak, cinta kepada hak, menginginkan al-haq, tapi ini kemudian menyimpang, ia adalah ketika hasad. Mungkin dia tahu ustaz ini benar, masya Allah, sepulang ini ketika yang nasihat saya benar, tapi karena hasad, dengkinya, kedengkian dan kehasadnya, tidak menerima, tidak mengikuti. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat tersebut. Yang ketiga, ikhwan fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara sebab yang menyebabkan seorang menyimpang dari fitrah adalah khulqatu ahli batil. Ketika dia bergaul, ia berteman dekat dengan ahlul batil, dengan orang-orang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza ra'aita alladziina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang yaquluna fi ayatina, orang-orang yang mereka yang memperbincangkan, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, dengan mengolok-oloknya, dengan pembahasan-pembahasan yang menyimpang, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berpaling dari mereka. Dijelaskan dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Wa qad nazala 'alaikum fil kitab
telah turun kepada kalian di dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi, ketika kalian mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Kafaru biha wa istahza'u biha, mereka mengingkarinya, mereka mengolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian mendengar melihat kaum seperti itu, orang seperti itu yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, mengolok ayat Allah Subhanahu wa taala, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, jangan kalian duduk dengan mereka sampai mereka berbicara, membahas pembahasan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syaukani rahimahullah dan yang lainnya menjelaskan dari ayat tersebut, tidak bolehnya kita duduk bersama orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang membahas kitabullah, dengan mengolok-oloknya, dengan menyimpangkan maknanya dari mana yang benar, memahaminya tidak dengan turunan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah menegaskan al-khawd fi ayatillah, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, al-khawd fi ayatillah, kata beliau menyangkut al-khawd fi ayatillah, bermakna umum, termasuk makna al-khawd fi ayatillah adalah majlis-majlis maksiat. Ketika kamu melihat orang-orang yang sedang berkumpul, dia sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala taqul ma'hum atau fa'alilahum, berpaling dari mereka, jangan gabung bersama mereka. Kenapa demikian tadi? Sebab di antara sebab seorang bisa menyimpang dari fitrahnya adalah ketika berbaur dengan orang-orang salah, dengan orang batil. Qul rahimakumullah. Para ulama kita memberikan contoh di antaranya kisah Abu Thalib. Abu Thalib, kita tahu bagaimana kedudukan dia di sisi Rasulullah SAW, paman Rasulullah SAW, dan bagaimana pembelaan kepada Rasulullah SAW. Dalam satu bait syairnya disebutkan dia tidak masuk Islam itu karena khawatir dicela dari kaum. Pembelaan Abu Thalib ini sampai disampaikan kepada Rasulullah SAW. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ammuka, pamanmu yang dulu membela engkau, membantu engkau, maksudnya Abu Thalib, apakah bermanfaat apa yang dulu dia lakukan kepadamu?" Tapi menunjukkan memang dulu, walaupun dalam keadaan kafir, karena sebab kesukuan, kekeluargaan, Abu Thalib membela Rasulullah SAW. Kalau bukan sebab kesukuan, kekeluargaan, maka
Rasulullah SAW menyatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Iya, kalau seandainya bukan karena sebab aku, bukan dengan sebab syafaat kepada Rasulullah SAW, dia akan ada di dalam neraka, masuk di dalam dasar neraka. Dan kata Rasulullah SAW, dan dia sekarang ini Abu Thalib, iya, bagaimana Rasulullah SAW, kakinya, telapak kakinya terkena api neraka. Iya, dalam keadaan wadimahu yagla, dan keadaan otaknya mendidih. Alhamdulillah rahimahullah. Abu Thalib yang tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, dan karena sebab kesukuannya dia membela Nabi Muhammad SAW ketika mau mati. Rasulullah SAW datang dalam hadis yang masyhur untuk mengajak masuk Islam. Iya, datang, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan wahaju bika indallah. Satu kata, satu kalimat yang dengan ini aku akan bisa memberikan hujjah di sisi untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ini dengan sebab teman yang jelek. Dengan sebab teman yang jelek. Seperti itu ada siapa? Ada seperti itu? Ada seperti itu? Hah? Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah ketika masih kafir. Abu Jahal berkata, ya Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Disuruh masuk Islam, teman yang menghasut untuk tetap dalam muslim. Dikatakan lagi, ya ammi, wahai ammi. Iya, katakan kalimat la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat aku bisa memberikan alasan hujjah untuk mencari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menghasut lagi. Ya Abu Thalib, kata Abu Jahal, apa kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Sehingga Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, tidak mau menerima dakwah Rasul, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal Nabi Muhammad sendiri yang menyuruhnya, mengajak dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa sebabnya? Teman jelek. Alhamdulillah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para lelaki untuk mencari teman dekat yang paling baik. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tunkahu al-mar'atu li'arba. Wanita itu dinikahi dengan 4 sebab. Apa itu? Jamaliha, karena kecantikannya, kemudian limaliha karena hartanya, kemudian hasabiha karena turunannya, kemudian walidiniha dan karena agama. Hal seperti din, cari, pilih, jadikan pilihan kamu itu adalah wanita yang paling bagus agamanya. Kalibat jalan. Kalau kamu tidak menjadikan fokus utama agama, tolak ukur utama, kamu akan merugi dari berjalan. Rahimahullah, istri itu menjadi teman kita ketika sendirian. Mungkin tadi itu ketika sakit kita butuh. Mungkin bisa ketika sakaratul maut, ketika tidak ada siapa-siapa yang mentalkin kita, istri kita. Memberikan hujan-hujan dan memberikan sifat raja untuk kita terus berharap kepada Allah, husnuzon kepada Allah, istri kita. Yang menterbiah anak-anak kita di rumah, istri kita. Carikan istri yang ibu yang terbaik untuk dia, untuk anak kita. Ada seorang alim, dulunya alim, orang berilmu, ahlul hadis.
Iya. Amal syaitan. Harus sunnah. Berilmu. Al-hadis. Tapi dia tidak mengamalkan hadis ini. Dia memiliki famili cantik, tapi dia khawarij. Iya, orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij, memperoleh pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin dan seterusnya. Tapi cantik. Diriwayatkan saking cantiknya si istri ini sampai bilang kepada dia, kita ini pasangan yang pantas masuk surga. Kata suami, kan memang iya kan, kalau orang itu sabar dan bersyukur insya Allah masuk surga. Dan kita ini pasangan mudah-mudahan pernah lahir di surga. Kita itu bersyukur dan sabar. Kenapa demikian? Iya. Kata dia, kamu ini punya isi kayak saya, cantik. Kamu harus bersyukur. Kamu bersyukur punya isi kayak saya. Saya juga bersabar punya suami kayak kamu. Artinya seperti itu. Tapi dia kharij, cantik tapi dia kharijiyah. Pemikiran kharij. Ya tadi dia alim, orang berilmu. Dia sunni ahli sunnah. Ya, ternyata menikah dengan seperti itu. Apa yang terjadi kepada kita rahimahullah? Dikit-dikit menyimpang dari fitrah dan dia pun menjadi pentawan tokoh khawarij. Bahkan yang memuji-muji pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan benar Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita, bimbingan kepada kita, dan kita harus mengamalkannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, hendaknya sasaran kalian melihat, meneliti siapa orang yang menjadi temannya. Karena teman memiliki pengaruh besar terhadap agama seseorang. Tuani, wa tabi'uhu bil rahiman rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwasanya kita diciptakan dari fitrah, cinta kepada al-haq, menginginkan al-haq, bahkan mencari al-haq, mengutamakan al-haq. Ternyata di sana ada perkara-perkara yang akan mengancam, menjadi sebab seorang menyimpang dari fitrah. Iya, karena sebab takut yang tidak syar'i. Iya, takut kedudukannya hilang, dunianya hilang, jabatannya hilang. Iya, atau hasad, dengki. Dan yang terakhir tadi karena sebab apa? Bergaul dengan ahlul batil. Yang terakhir di dalam kesempatan ini saya ingin sebutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, menjelaskan kriteria teman yang baik yang bisa dijadikan teman baik di dalam kehidupan kita. Iya, kita bisa minta nasihat kepadanya, berteman dekat dengannya, minta ujangan kepadanya, kita merasa aman kepadanya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, laisa kullun nas yaslu an yakuna sahiban. Tidak semua orang itu pantas untuk menjadi teman. Tapi seorang di sini teman kita ini harus memiliki 5 kriteria. Yang pertama kata beliau rahimahullah taala, an yakuna aqilan
teman kita seorang yang akil, yakni yang tahu baik buruk bagi dirinya, bagi temannya. Iya, apakah dengan dia kasih tahu, diberitahu, dia langsung paham, atau bahkan akal mendari, dia lebih akil lagi. Walaupun tidak diberitahu, dia beri syarat, dia paham sesuatu ini. Ketika dia mau mengucapkan sesuatu, ini kira-kira baik atau tidak buat kamu. Sebagian orang ikhwan rahimahumullah tidak paham insya Allah. Para ulama menjelaskan misalnya rahasia, yang rahasia itu kadang orang ketika bicara dengan temannya, selesai bicara, maaf, ini rahasia kita berdua, saya mohon jangan sebarkan. Juga termasuk rahasia kata para ulama dengan isyarat. Yang tadinya sedang kumpul seperti ini, tiba-tiba manggil, Pak Afan bisa bicara berdua ke kamar sebelah sana, ngomong berdua. Itu sudah isyarat. Wah, ini ucapan rahasia, kan gitu. Orang yang akil, yang paham, dia akan menyimpan rahasia tersebut. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wala khaira fi suhbatil ahmaq. Enggak ada kebaikannya seorang bergaul berteman dengan seorang yang ahmak, yang dungu, yang tidak tahu baik buruk untuk temannya. Sudah sengaja ini khawatir ada fitnah, khawatir ada sesuatu, diajak ngomong berdua, tiba-tiba selesai ngomong diumumi. Teman-teman tadi si fulan bilang seperti ini. Ya, tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Akil. Cari teman-teman yang benar-benar bisa. Dan itu mujarab, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kasihan kita. Iya. Seorang mungkin sudah percaya kepada temannya. Dia kira temannya ini ada seorang yang pandai menyimpan rahasia. Tiba-tiba ketika sudah terdesak, semua rahasia temannya keluar. Dan kadang tidak sadar apa yang diucap ini bermanfaat bagi teman. Yang kedua, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, an yakuna hasanal khuluq. Ya, dia seorang yang bagus akhlaknya. Kata beliau rahimahullahu taala, rubba akhirin yadribuhu ghadabun aw syahwatun fayuti'u hawa. Beda hati beliau, karena banyak orang yang berakal kalah oleh amarahnya, kalah oleh syahwatnya, sehingga dia begitu harus sama nafsunya syahwat. Awalnya tadi itu saya contohkan masa rahasia sudah yang mudah. Dia paham. Kalau dalam keadaan normal, paham. Ketika teman yang ngajak bicara di saat tempat, udah ini rahasia teman saya, dia simpan. Subhanallah, karena arahnya tidak baik, mungkin ketika ada satu crash, ada sesuatu sehingga muncul persisihan, rahasia ini keluar semua. Sepulang pernah ngomong begini, keluar semua. Karena kenapa? Kata beliau, kadang orang akil tidak bisa menahan amarah, tidak bisa menahan syahwat, sehingga cari yang baik akhlaknya. Yang ketiga, ikhwan rahimahumullah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, an yakuna ghayra fasiqin. Jangan seorang yang suka berbuat fasik. Sudah tahu pencuri, dijadikan teman dekat. Sudah tahu koruptor, sudah jadikan bendahara, misalnya. Sudah tahu dia orang ini culas, tapi masih mau kerjasama dengan dia, teman dekat,
kerjasama, nitip modal. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, li'annahu la yakhafullah. Orang fasik itu enggak takut kepada Allah. Buktinya dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Orang fasik itu kurang rasa takutnya kepada Allah. Kata beliau, wa man la yakhafullah la yu'man ghairuhu. Orang yang kurang merasa takutnya kepada Allah, itu kita tidak aman dari pengkhianatan dia. Iya, menikam dari belakang. Atau mungkin jadi berwajhain, bermuka dua, dan seterusnya. Sehingga cari orang-orang baik, bukan seorang pelaku sering berbuat fasik, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala, alla yakuna harisan ala dunya. Bukan seorang yang tamak kepada dunia. Iya, seorang haris, seorang yang tamak kepada dunia itu akan merusak teman. Rasulullah SAW menggambarkan seorang yang tamak kepada harta, kepada kedudukan, itu lebih merusak, ya, dibandingkan dua senja lapar yang mengancam segerombolan kambing. Dan yang kelima yang sedang kita bahas, kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, hendaknya teman kita tersebut bukan seorang yang menyimpang, bukan seorang mubtadi, bukan seorang ahli bid'ah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa man mubtadi'un, adapun seorang mubtadi' ahlul ahwa, wa yukhafu min suhbatihi sarayatu bid'ah. Ya, kita khawatirkan ketika seorang berteman dengannya dia akan menyebarkan, menularkan pemikiran bid'ah dia kepada kita. Nah, itu yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi alhamdulillah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah kesempatan kita berbanyak beramal saleh, amal saleh yang dicinta oleh Allah dan di hari ini, dan banyak amal yang bisa kita lakukan, puasa Arafah dan yang lainnya, qiraatul Quran. Maka manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan yang berbuat mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Mubarak. Perlu kami sampaikan di sini untuk kehati-hatian, karena kita masih dalam keadaan hari tasrik, maka untuk kehati-hatian tanggal 28 Oktober 2012 kemudian kami dilakukan untuk sementara, dan setelah itu dibuka kembali pada tanggal 4 November 2012. Tolong dibangun kepada teman-teman yang belum bisa pada kesempatan saat ini. Jadi kita mulai lagi untuk alat-alat pengajian akan dibutuhkan kelompok tasawuf dan pengajian akan kembali pada tanggal 4 November 2012. Jamaah yang dilakukan kita buka sesi kedua program dialog yang luar, sesuatu yang bisa diberikan kepada Ustaz Pak Mubarak dan ini kepada Bapak Ibu yang dipersilakan untuk menyampaikan berikan pertanyaan kepada Ustaz Abdul Rahman Mubarak dan pertanyaan yang bersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan menarik sekali materi pada hari ini Bapak Syekh sampaikan. Yang ingin saya tanyakan, memang betapa dahsyatnya fitnah syubhat diakibatkan dengan pemikiran-pemikiran yang rusak. Ya, contohnya tadi seorang yang istiqomah di sunnah tergelincir akhirnya akibat gara-gara bergaul dengan orang-orang pemikiran. Yang jelas dalam kita kehidupan sehari dalam sosial, hubungan kita antara orang kafir dan Islam itu jelas ya. Yang dimasalahkan antara sama muslim. Ininya yang saya tanyakan, bagaimana adab-adab
bergaul sama muslim, akan tetapi kita juga dihadapi yang mungkin ada beberapa yang warna-warni lah, yang hanya pemikiran seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Sufi dan sebagainya lah, yang menyimpang dari manhaj yang benar. Nah, jadi bagaimana ada kita, apakah itu kita harus mutlak harus mengisolasi diri dari hal sebab padahal kita kan makhluk sosial, mungkin dalam muamalah dan bisnis di mana. Jadi bagaimana kita biar menjaga istiqamah kita dalam sunnah, dalam bergaul sama muslim dengan alasan pokok Islamnya. Nah, maksudnya pokok Islamnya itu di atas apa gitu? Jadi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berkata, "Ittaqillah haitsu kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Karena para ulama hadis ini terkait dengan bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah menyatakan, "Ittaqillah haitsu kunta." Terus jaga ketakwaan kita kepada Allah iman berada. Yang kedua terkait dengan islah an-nafs, memperbaiki diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'fi sayyi'atal hasanah tamhuha." Iya, terus kita perbaiki diri kita adalah diantara dengan banyak berbuat baik, bertaubat kepada Allah ketika tergelincir dan berbuat salah. Dan yang ketiga terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Kata Rasulullah SAW, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Alhamdulillah, perlu kita bedakan antara orang yang alim dengan orang jahil. Perlu kita bedakan antara seorang da'i kepada kebidahan dengan orang yang maghrur, tertipu pada itu semua, yang menyukai kebidahan. Kalau kita hadapi di masyarakat kita, iya, yang dekat dengan kita adalah mereka-mereka yang kebanyakan juhalat, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang bodoh, orang-orang yang kebanyakan mereka adalah maghrur, tertipu. Iya, tertipu dengan pemikiran sufi, ya. Iya, tertipu dengan pemikiran yang penting Islam. Ya, kalau orang-orang juhalanya, orang-orang bodohnya, orang-orang awamnya, orang-orang yang tertipu seperti ini, justru kita harus aktif untuk mendahului mereka, menasihati mereka. Ya, itu kita amalkan hadis Rasulullah SAW adil muslim. Nah, kita arahkan semangatnya untuk kepada Islam, tapi salah ini kita dekati, kemudian kita arahkan dia untuk mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun
orang-orang berilmunya. Namun orang-orang yang dai kepada penyimpangan tersebut, tokoh khawarijnya, tokoh sufiah, ya, ini yang kita sangat perhatikan. Kita tidak aman, ya, ketika mendekat dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, ya, kemudian kita tertipu, kemudian, ya, tidak sadar kita mengikuti mereka. Apa berarti tertutup pintu nasihat untuk mereka? Tidak. Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala di dalam Syarah Al-Ibadah terus munasahah beliau nyatakan, tapi al-munasahah itu tidak harus duduk bareng bercengkrama, ya, berdebat. Bisa kita kirim surat, alamatnya kita tahu, kita kirim surat sebagai bentuk nasihat. Nasihat banyak cara, tidak harus dengan duduk bercengkrama, yang akhirnya kemudian kita terkena fitnah tersebut, apalagi berdebat. Ini hal yang rahimahullah. Yang terpenting adalah bedakan antara orang-orang yang tertipu dengan para pentolan-pentolan. Allah bisa. Jamaah dan dirahmati Allah, yang ada banyak lain. Ada? Rasulullah sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menyatakan semua manusia itu kan dilahirkan fitrah yang hak untuk yang baik, mengingat kebaikan. Nah, di sini yang pertanyaan dulu, penyebab orang bisa jadi berbuat tidak baik itu, mengingkarinya, penyebabnya apa itu? Penyebabnya, nah itu. Penyebab mengingkari? Penyebabnya mengingkari kebaikan, dilahirkan fitrah kebaikan. Nah, penyebabnya itu apa? Ini banyak ini yang banyak mengikuti dan kurang tahu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW berkata dalam satu hadis qudsi, kata Rasulullah SAW, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku itu hunafa, dalam badan di atas tauhid, di atas fitrah. Fajtalathum syayatin, kemudian mereka diselewengkan oleh syaitan. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua yang lahir di atas fitrah. Fabawahu yuhawidani atau yunasirani atau yumajisani, dua orang tuanya yang menjadikan sebab anaknya yang di atas fitrah tadi kemudian menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi, mengikuti mereka. Yang pertama tentunya karena sebab ijtihad dari syaitan, gangguan syaitan, disesatkan oleh syaitan. Dan yang kedua
kata para ulama dari hadis tadi, karena tarbiyah, pendidikan yang jelek dari keluarga. Ia tadinya lahir di atas fitrah, tapi si bapak ibunya sering mempertontonkan kepada dia bagaimana akhlak-akhlak Yahudi dasar dan TV-TV yang sering mereka lihat, sehingga dianggap perkara yang bagus itu adalah pergaulannya orang-orang Barat, pergaulannya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Barat. Ketika melihat bagaimana kaum muslimin berbuat, dianggap itu salah. Yang sudah ada di sini, apa yang sering lihat di rumah, di TV-nya, apa di film-film yang dia lihat, tarbiyahnya jelek, pendidikan yang jelek dari keluarga. Itu kata Rasulullah SAW, ibu bapaknya menjadi sebabnya Yahudi atau Nasrani, ini tidak menjaga fitrah anak-anak. Yang ketiga, kepada kita rahimahullah, adalah al-jahl. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tadi saya bacakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal asbabul mani'ah min qabulil haqqi katsiratun. Sebab seorang menolak al-haq itu banyak, katsiran juga. Kata beliau, faminha al-jahlu bihi. Di antara sekian yang menyebabkan seorang menolak al-haq itu adalah karena bodoh tentang al-haq. Iya, betapa banyak seorang memusuhi dakwah tauhid, memusuhinya. Kenapa? Tidak tahu hakikat dakwah tauhid. Kenapa? Yang dianggap Islam yang benar itu Islam turunan yang dia dapatkan dari nenek moyangnya. Iya. Kalau mau hajatan harus sesajen dulu. Kalau tanggal 1 surah harus kurban dulu di laut. Ketika datang dakwah tauhid melarang, ini berarti dianggap salah. Kenapa? Al-jahlu. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hadha sababul ghalib ala aksar nufus. Ini kan sebab yang mayoritas, sebab yang terbanyak orang menolak al-haq karena tidak tahu. Nah, betapa banyak kaum mukminah, kaum muslimah, mereka menolak memakai hijab. Ya, mereka bahkan melecehkan hijab. Kenapa? Selain syubhat, baik di antara mereka juga adalah jahat. Tidak tahu hukumnya itu wajib bagi para wanita dan terus. Satu kaidah yang bagus dari Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa inna man jahila syai'an 'ada wa 'ada ahla. Pada beliau, karena orang yang tidak tahu sesuatu itu akan memusuhinya dan memusuhi orang-orang yang mengamalkan amal tersebut. Orang-orang yang tidak tahu tauhid mengingkari tauhid, memusuhi tauhid dan memusuhi orang-orang di atas tauhid. Iya, mereka sufiyah, kuburiyun. Iya, mengingkari dakwah tauhid dan mengingkari, memusuhi orang-orang di atas tauhid karena tidak tahu indahnya, benarnya dakwah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian rahimana rahimakumullah, Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah taala, satu alim dari India. Kata beliau rahimahullah taala, di antara sebabnya juga adalah karena at-tafrid fi taharrih, karena kurang semangat, kurang usaha untuk mencari al-haq. Ya, dianggap al-haq itu rumit sehingga nggak mau pelajari. Ketika ada orang mengamalkan, dia anggap itu satu kesalahan, kurang semangat itu sebagai muslimin untuk mencari al-haq. Wallahu a'lam.
sampai 10 kan yang paling utama. Bagaimana dengan hadis yang puasa awal puasa sampai 9 derajat dan 10 derajat hadis kemudian kalau hari Arafah kan sudah berat ya. Kedudukan yang 1 sampai 8 Ustaz. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin beliau berdalil dengan hadis tersebut tentang itu tadi bolehnya puasa di 1 sampai 9. Tapi Imam Nawawi rahimahullah Riyadhus Shalihin beliau menyatakan boleh dengan dalil hadis tadi. Dalilnya adalah apa namanya? Min ayyamin, tidaklah ada sehari-hari amal salih ahabbu ilallah, amal salih yang Allah cinta daripada 10 hari penuh Dzulhijjah. Tentunya yang paling utama adalah di hari Arafah dan Ashura. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau juga Ibnu Qayyim dalam Badaul Fawaid menerangkan mana yang lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan. Mana kira-kira 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan? Mana yang lebih utama? Ini pertanyaan hampir sama dengan mana yang lebih utama, Aisyah ummul mukminin atau Fatimah radhiyallahu anha. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari sisi keilmuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lebih utama karena beliau adalah a'lamun nisa ala itlaq. Wanita yang paling alim adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau dari sisi nasab, Fatimah lebih utama. Mana lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Itu seperti itu. Kalau siangnya yang lebih utama bulan, karena ada hari Arafah siang hari, ada Yaumul Nahar, Yaumul Akbar tanggal 10 hari Idul Adha juga di siang. Kalau malamnya yang lebih aktual 10 hari terakhir bulan. Kenapa? Ada beberapa kata. Itu jawabannya. Nah, itu jawabannya. Nah, tentang masalah jenggot, karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'ful liha khaliful yahud, ya panjangkanlah jenggot kalian karena dan selisih orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah perintah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihara jenggot. Satu masalah mengangkat celana atau di atas mata kaki, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'bain finnar, apa yang ada di bawah telapak mata kaki itu finnar. Rasulullah SAW menyatakan hadis dari Muslim, salah satu 3 golongan la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa yuzakkihim. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan menjawab bicara mereka, tidak akan mentazkiyah mereka. Di antaranya kata Rasulullah SAW adalah Al-Mannan. Al-Mannan yakni orang yang suka menghitung pemberian. Sebelum bin rahimahullah ta'ala, ikhwan fillah rahimahullah, kembali membab tadkir untuk kita mengingatkan kita. Sebelum bin rahimahullah ta'ala
menyebutkan dalam tafsirnya dalam tafsir surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kata Syaikhul bin rahimahullah, al-man itu masuk ke dalam al-man mungkin semata-mata dia bercerita pemberiannya, sedekahnya kepada orang lain, ya, kepada seseorang, diceritakan kepada orang lain. Oh, saya kemarin pondok saya itu butuh, simpulan itu butuh bantuan, jadi saya cerita, ya, menunjukkan minnahnya, menunjukkan, ya, kebaikannya, jasanya kepada orang lain. Semata-mata dia cerita untuk menunjukkan dia punya jasa kepada seseorang, itu sudah masuk kepada iman. La tuqilu shadaqatikum bil man wal adha. Kalau adha kata Syekh Samin, kau hanya langsung, kamu gimana sih? Gak tahu terima kasih, misalnya sudah saya bantu kamu, menyakiti. Jangan kamu batalkan pemberian kamu, sedekah kamu dengan menceritakan cerita-cerita tentang kebaikan kamu, menunjukkan jasa kamu kepada orang lain, dan juga jangan menyakiti. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-musbil, dia yang diancam Nabi disebut adalah musbil. Musbil ini tadi itu yang menjulurkan celana di bawah mata kaki. Allah a'lam bishawab. Cukup baik-baik. Nah, kalau masalah kita hubungan tadi kita kembalikan ke pertanyaan pertama, jelas kita mayoritas lah insya Allah kalau di tempat kita kebanyakan itu orang-orang awam yang tertipu kebanyakannya. Tangga-tangga kita yang mungkin dia sekedar ikut karena rame kayaknya ustadznya atau ustadzahnya ngajak untuk misalnya iuran atau mungkin apa masih dikira apa misalnya, akhirnya ikut-ikutan. Kalau masalah sikap seperti ini, kepada orang seperti ini, ya kita bermuamalah seperti biasa. Bahkan tadi saya bilang, diusahakan ada nasihat, ada masukan-masukan. Yang ditinggalkan justru gak ada kemungkinan nasihat kepada dia. Ya, adapun masalah acara-acara yang jelas-jelas secara bid'ah, Alhamdulillah kita dituntunkan tidak syarat untuk kita tidak basa-basi. Perkara-perkara yang batil dan jelas-jelas batil, jangan basa-basi. Kita tolak dengan cara yang baik. Kita tolak dengan cara yang baik. Artinya dengan tutur kata yang baik. Entah mungkin bagaimana kata orang sini atau bapak lebih paham. Ya, ditolak dengan cara yang baik. Mungkin maaf kalau saya sih pribadi nggak pakai tuan sesama.
Ternyata orang sini memang biasa sorohah, terang-terangan apa gimana kan Pak? Kalau memang udah biasa terang-terangan enak. Kalau dengan kalimat yang baik, alhamdulillah, maaf kalau saya pribadi nggak pakai, jadi maaf aja misal. Kalau yang batil tidak seperti jangan basa-basi. Ya, tapi disampaikan dengan cara yang baik. Ada pun masalah kerjasama yang paling juga Rasul SAW di zaman Rasul SAW banyak. Iya, jual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Rasul SAW meninggal dalam keadaan baju besinya digadaikan di seorang Yahudi. Ya, Pak. Iya, selama tidak memperangi agama kita dan sebutnya para ulama, tidak kerjasama itu tidak menghinakan diri kita. Iya, dijadikan orang bawah yang menjadi dihinakan orang itu masalah. Kita kerjasama mungkin kita mana modal atau yang lain nggak masalah. Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang Yahudi dan beliau meninggal. Rasulullah SAW dalam keadaan baju besinya digadaikan orang Yahudi. Allah akan Islam. Saya kira cukup. Jangan ya.